Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas pergerakan Akagami yang mulai mengincar One Piece setelah dimulai. Spoiler One Piece chapter 1054 yang keluar kemarin cukup menghebohkan para fan One Piece. Meski belum keluar seluruhnya, namun beberapa poin penting di dalamnya sudah cukup membuat kami merinding. Dimulai dengan Admiral Green Bull yang telah sampai di ibu kota bunga harus berhadapan dengan para Akazaya yang kemudian dibantu oleh Yamato. Dan kemudian Yamato langsung memukul kepala Green Bull menggunakan Kadabo. Lalu nasib dari Sabo mulai diungkap. Para fans Sabo bisa lega karena dikonfirmasi ia dan rekan-rekannya selamat dari pertempuran melawan Admiral. Bahkan Kuma juga berhasil ia selamatkan. Namun kabar yang tidak mengenakan yaitu Sabo difitnah sebagai pembunuh Raja Alabasta, Nefeltari Cobra. Nah, mendapatkan kabar itu, Dragon dan seluruh pasukannya mulai bergerak dan belum diketahui kemana mereka akan pergi. Dan yang paling mengejutkan adalah Akagami dan para pasukannya telah berada di pantai Wano dan berniat untuk menemui Luffy untuk mendapatkan One Piece. Sehingga banyak nakama yang semakin yakin jika Akagami adalah karakter jahat. Nah, lalu apakah ia benar-benar jahat atau tidak? Mari kita bahas bersama-sama. Perjalanan panjang Roger dan krunya untuk mencapai pulau terakhir telah banyak membongkar informasi penting yang berhubungan dengan Joy Boy, kerajaan kuno di 800 tahun, begitu juga dengan 3 senjata pemusnah massa. Namun sangat disayangkan meski Roger telah sampai di Laugh Tale, tapi pada kenyataannya ia belum bisa mewujudkan mimpi Joy Boy. Dan menurut ramalan bahwa kemunculan sosok yang akan mewujudkan mimpi Joy Boy dan kelahiran senjata Poseidon adalah 20 tahun lagi. Oleh karena itu, Roger yang sudah sakit-sakitan bahkan diperkirakan usianya tidak lama lagi hingga menunggu waktu 20 tahun adalah hal yang mustahil. Nah, perjalanan menuju ke Laugh Tale rupanya Akagami tidak bisa ikut. Hal itu disebabkan karena kondisi Buggy yang saat itu sedang sakit. Hingga Akagami memilih jalannya sendiri untuk menemukan One Piece suatu saat nanti dengan caranya sendiri. Sudah sejak lama Akagami mengincar keberadaan buah iblis Nika dan ia mendapatkan kabar bahwa buah iblis itu sedang dibawa oleh agen CP9 yaitu Wushu. Berdasarkan sumber SBS, buah iblis itu tidak diambil langsung oleh Akagami, melainkan salah satu krunya yaitu Lukiro. Meski memiliki tubuh besar, namun Lukiro memiliki pergerakan yang sangat cepat, sehingga bukan hal yang sulit untuk mencurinya dari tangan Wushu. Nah, setelah mendapatkan buah iblis itu, Akagami dan krunya datang ke desa Fusa. Di sana, Akagami bertemu dengan seorang bocah yang membuatnya dapat terhibur, begitu juga dengan krunya. Bahkan, Akagami melihat Luffy sebagai karakter yang memiliki tekad yang kuat. Dan karena lalai atau disengaja oleh Akagami, buah iblis itu yang diletakkan sembarangan dimakan oleh Luffy. Akagami berusaha untuk mengeluarkan dari mulutnya, tapi sudah terlanjur tertelan hingga Luffy mendapatkan kekuatan itu. Sesuai dengan pernyataan Gorosei bahwa Zoan memiliki kehendaknya sendiri, maka Luffy lah yang terpilih untuk menjadi Joy Boy selanjutnya dan mewarisi kekuatan tergila yaitu Zoan Hitohitonomi model Nika. Nah, Luffy belum mengetahui jika itu adalah buah iblis Zoan Nika, tapi karena efek buah iblis itu membuat Luffy bisa menjadi seperti karet, hingga saat itu Luffy masih menganggap buah iblis itu adalah buah iblis Gomu Gomu. Informasi tentang kekuatan buah iblis Nika ini tentunya sudah Akagami ketahui sejak lama, karena buah iblis Nika pernah digunakan oleh Joy Boy di masa lalu dan hanya orang terpilihlah yang bisa menggunakan kekuatan gila ini. Bahkan kami yakin Akagami mengetahui tentang ramalan jika mimpi Joy Boy di abad kekosongan dulu hanya bisa diwujudkan oleh orang yang memakan buah iblis Nika.
Oleh sebab itu, Akagami dengan susah payah merebut dari agen CP9 dan bahkan rela mengorbankan satu lengannya demi melindungi sang Joy Boy di masa depan, yaitu Luffy. Kenapa Akagami tidak mencari One Piece sejak lama? Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, sampai sejauh ini bajak lautnya belum ada yang bisa membaca batu poneglyph. Sedangkan untuk mencapai ke Laftel adalah dengan mengumpulkan 4 rod poneglyph dan membaca semua pesan yang terpahat di batu tersebut, karena itu merupakan petunjuk menuju lokasi One Piece berada. Lalu faktor yang kedua yaitu ramalan yang Roger dapatkan, bahwa janji dari Joy Boy belum bisa diwujudkan di masa itu atau masa Roger, melainkan 20 tahun di masa depan, tepatnya di masa Luffy sekarang. Hingga Akagami menunggu masa-masa sekarang. Nah, dengan kekalahan Kaido dan juga Big Mom, membuat Morgan langsung membuat berita tentang kenaikan bounty Luffy, Kid, dan juga Law dinilai 3 miliar berry. Ditambah lagi pergeseran posisi Yonko juga ada di koran itu. Namun yang menjadi perhatian Akagami tentunya tentang Luffy. Ya, di koran tersebut, foto bounty Luffy diperlihatkan ia berubah ke dalam wujud Nika. Hingga dari sini membuat Akagami yakin jika Luffy telah mencapai pada kekuatan maksimalnya yang membangkitkan kekuatan sang Joy Boy. Dan bukan sesuatu yang aneh jika saat ini Akagami memulai pergerakannya mencari One Piece, karena sang penerus Joy Boy telah siap untuk menuju ke Laftel. Banyak spekulasi dari fan One Piece jika Akagami adalah karakter yang jahat dan akan mengkhianati Luffy. Tapi tunggu dulu, jangan langsung menjudge Akagami jahat dan semacamnya. Jadi, seperti yang kami jelaskan tadi, Akagami selama ini telah merencanakan mimpinya menuju ke Laftel sejak lama. Dan mengapa ia baru bergerak mencari One Piece sekarang? Ya, karena ia menunggu kemunculan Joy Boy yang siap secara kekuatan maupun mental dalam misinya. Setelah Akagami mendapat cerita dari Roger, yang mana Roger dulunya terlalu dini datang ke Laftel. Jadi, mengapa Akagami buru-buru menuju ke sana? Karena pasti ujung-ujungnya nasibnya akan sama seperti Roger dulu. Maka sebab itu, Akagami menunggu Luffy. Jadi besar kemungkinan Akagami akan bersama Luffy dan juga krunya menuju ke Laftel. Namun sebelum itu, kedatangan Akagami ke Wano adalah untuk menemui Luffy, dalam hal ini memberitahu di mana keberadaan poneglyph terakhir. Bisa jadi dialah yang telah memindahkan poneglyph terakhir yang sebelumnya berada di Pulau Manusia Ikan. Namun tidak menutup kemungkinan rod poneglyph terakhir yang tadinya di Pulau Manusia Ikan telah dicuri. Dan ada kemungkinan dia adalah Tix. Karena seperti clue yang didapatkan dari Road to Laftel volume pertama, jika salah satu tempat yang dicurigai keberadaan rod poneglyph terakhir adalah Pulau Hachinosu, yang merupakan markas Tix saat ini. Jika benar demikian, maka pertempuran selanjutnya memang benar-benar akan dahsyat. Bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.